Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sangat mengucap syukur untuk anugerah dan perkenanan Tuhan, sehingga kami bisa beribadah di malam hari ini Tuhan kepadamu. Dan tiba waktunya kami ingin dengar firman-Mu, biar firman ini meneguhkan kami, menguatkan kami, meluruskan kami Tuhan di jalan-jalannya Tuhan, dan mengembalikan kami kepada fokus yang benar dalam hidup kami, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Hari ini kami ingin mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, biar bisa menyampaikannya dengan lugas, dengan sederhana, di waktu yang terbatas ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Oke, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Oke, kalau nggak keberatan saya mau sharing PowerPoint saya ya, untuk ngebantu kita untuk sama-sama. Saudara, di dalam hidup ini ada dua macam yang sering disalah mengerti orang. Yang pertama namanya tujuan, yang dua namanya kemajuan. Orang sering mengira bahwa kemajuan itu adalah tujuan. Contoh, ya saudara ya, kita mengira bahwa kekayaan, punya anak, atau yang kalau belum menikah punya pacar atau punya istri atau punya suami, itu adalah tujuan. Padahal itu hanyalah kemajuan hidup. Yang tadinya nggak punya istri, sekarang punya istri. Tadinya nggak punya duit, sekarang punya duit. Itu kemajuan. Tetapi sering dianggap orang, itu adalah kemajuan. Tetapi sering dianggap orang tujuan. Kalau saudara naik angkot, masih ada nggak angkot sekarang ya? Karena udah banyak Gojek ya. Kalau saudara naik angkot, lalu abis itu tidak ada tandanya tujuannya mau kemana, saudara akan tanya apa kepada sopir angkot? Saudara akan tanya apa? Pertanyaan tentang apa? Tujuan. Mau kemana angkot ini pergi? Bagaimana kalau si abang angkotnya sok pinter atau apa namanya jawabannya seperti ini? Udah, nggak usah ketuaan nanya-nanya tujuan. Yang abang jamin kalau adik naik angkot ini, abang jamin angkot ini akan bergerak maju. Naik nggak tuh? Naik angkot nggak? Kita nggak akan naik. Kita nggak akan ngikuti orang yang hanya menawarkan kemajuan tapi nggak ada tujuan. Benar ya? Yang hanya menawar. Tapi lucunya banyak cewek-cewek sekarang di sini, bukan cewek-cewek yang di sini ya. Kalau di sini orangnya hebat semuanya. Kalau ditawarkan gini, misalnya ada suami, ada laki-laki bilang, "Dek, kawin nama abang, Dek." Katanya orang Medan ya. "Dek, kawin nama abang, Dek." Pertanyaan paling wajar kita seharusnya apa? Pertanyaan tentang tujuan, karena kita mau masuk angkot kehidupan si abang ini. Kalau kita saya anggap ikut dia kan seumur hidup, kita akan tanya, apa tujuan hidup abang? Itu pertanyaan paling tepat. Jangan-jangan kita beda visi, jangan-jangan kita beda arah, jangan-jangan kita beda gitu ya. Coba apa tujuan hidup abang? Lucunya, kalau si abangnya persis punya mentalitas supir angkot, dia akan berkata, udahlah ketuaan lu, nanya-nanya tujuan. Yang abang jamin, kalau hari ini abang naik motor, tahun depan naik mobil. Kalau tahun depan naik mobil, tahun depannya lagi beli rumah. Kalau tahun depannya udah beli rumah, tahun depannya lagi kita keliling dunia. Mau ikut abang nggak, Pak? Lucunya, si abang yang tidak punya tujuan, hanya menawarkan kemajuan, banyak diikuti oleh cewek-cewek. Si cewek-cewek dengan cepat sungguh dengan bilang, oke dah, ini abang ini menjanjikan. Kita terlalu terpesona dengan kemajuan, sampai kita lupa yang paling penting tujuan. Karena jangan-jangan kemajuan yang kita capai itu nggak mengarahkan, nggak berarah kepada tujuan yang tepat. Coba lihat hidup kita, jangan-jangan kita begitu sibuk menaiki tangga kesuksesan, hanya untuk menyadari di puncak, itu bukanlah ujung yang ingin kita capai. Ternyata ujungnya di sebelah sana. Kita terlalu capek menggapai tujuan. Waduh, gaji 10 juta, tahun depan 20 juta. Waduh, hari ini jomblo, besok menikah. Hari ini nggak punya anak, tahun depan punya anak. Kita sibuk kejar kemajuan. Padahal Tuhan pengen tujuan. Nah, saya pengen kembalikan kita kepada tujuan. Karena waktu saya singkat, saya dengan cepat sampaikan. Oke. Tujuan ini. Perhatikan. 1 Petrus 1 ayat 18 bilang gini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Garis bawahi sia-sia. Arti kata sia-sia artinya meaningless. Tidak ada gunanya. Atau kalau karena yang ngomong ini Tuhan, maka tidak ada
tidak sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Itu arti sia-sia. Bagi Sang Pencipta, kita disebut sia-sia. Barang yang diciptakannya sia-sia kalau ternyata fungsinya tidak sesuai dengan tujuan semula dia diciptakan. Jadi Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kalau saudara menganggap bahwa Yesus mati hanya untuk menebus dosa kita saja, salah. Yesus mati bukan hanya menebus dosa kita supaya kita mati masuk surga, supaya mati kita nggak sia-sia. Dia mati di atas kayu salib supaya hidup kita di dunia juga nggak sia-sia. So kematian Yesus bukan hanya ngurusin life after death. Kematian Yesus bukan hanya ngurusin kehidupan setelah kematian, tapi kehidupan di zaman sekarang. Tuhan nggak pengen kita sia-sia. Yang setuju katakan amin. Oke? Nah, mari kita lihat. Sia-sia artinya nggak ada gunanya. Artinya nggak sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Kita jangan-jangan cuman hidup kita ini orang Kristen, jangan-jangan cuman ngejar kemajuan. Atau, I'm sorry, jangan-jangan kita cari Tuhan bukan untuk cari tujuan, tapi supaya dapat kemajuan-kemajuan hidup. Tambah kaya lah, supaya tambah sehat lah, supaya tambah dihormati. Itu kita cuma ngejar kemajuan-kemajuan hidup. Tujuan apa? Apa tujuan kita diciptakan? Saya langsung dengan cepat. Yesaya 43 ayat 7 bilang gini, semua orang yang disebutkan dengan namaku. Kita ini disebutkan dengan nama Tuhan. Di saat kita menyebut diri kita Kristen, Christian, bahasa Inggrisnya. Artinya ada kata Kristus di situ. Artinya kita semua orang yang disebutkan dengan nama Tuhan. Kita memikul nama Tuhan nih. Dan semua orang yang disebutkan dengan namaku, kata Tuhan, kuciptakan untuk, garis bawahi kata untuk, itu artinya tujuan. Tujuan kita adalah kemuliaan Tuhan. So tujuan hidup saya adalah memuliakan Tuhan. Nggak ada yang lain. Memuliakan Tuhan. Nggak ada yang lain, saudara. Apa gunanya kita dapat semua kemajuan tapi nggak memuliakan Tuhan? Nah, dengan cepat, karena waktu saya terbatas, saya akan Pak Yeye minta saya 15 menit. Kalau lebih saya akan didenda sama Pak Yeye. Oke. Memuliakan Tuhan. Bagaimana cara memuliakan Tuhan? Saya akan begitu praktis. Karena Alkitab katakan, Yesaya 43:7, tujuan hidup saya memuliakan Tuhan. Bagaimana cara memuliakan Tuhan? Satu, yang pertama, Tuhan akan dimuliakan pada waktu kita menjadi terang dunia. Jadi kalau WL saudara sering mengajak, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya John Bolatan nggak akan ngomong gitu. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lalu kita semua jemaat tepuk tangan. Itu terlalu murahan. Karena kemuliaan Tuhan tidak bisa dibayar hanya dengan tepuk tangan. Mahal banget. Memuliakan Tuhan jauh lebih dari hanya sekedar bertepuk tangan, saudara. So, WL atau singers, jangan pernah menggunakan kata itu. Kalau mau tepuk tangan ya, mari kita tepuk tangan gitu aja. Jangan bilang, mari kita memuliakan Tuhan. Karena Tuhan rendah banget dimuliakan hanya dengan tepuk tangan. Karena kita bisa tepuk tangan waktu sama konser Krisdayanti. Artinya apakah kita memuliakan Krisdayanti? Kita tepuk tangan buat lihat pertunjukan Indonesian Idol, apakah kita memuliakan? Enggak, terlalu rendah memuliakan Tuhan hanya dengan tepuk tangan. Cara memuliakan Tuhan yang pertama, menjadi terang dunia. Matius 5:14 bilang gini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung nggak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang nggak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bagaimana cara memuliakan Tuhan? Pertama, jadi terang. Tapi Yesus sudah bilang ini, kamu adalah terang dunia. So masalahnya kita ada terang. Tapi kenapa dunia nggak diterangi oleh kehadiran kita? Sederhana. Lanjutan ayat itu dia bilang gini, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas. Pelita diletakkan jangan di bawah, melainkan di atas. Artinya apa? Kita ini udah terang dunia karena terang sejati itu ada dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Tapi kenapa orang lain nggak bisa merasakan terang kita? Sederhana. Karena posisi hidupmu lebih rendah. Standar hidupmu lebih rendah daripada standar hidup orang lain. Makanya nggak bisa jadi terang. Terangnya udah ada, tetapi tersembunyi di bawah gantang. Tapi kotanya nggak diletakkan di atas gunung, diletakkan di bawah gua. Kenapa? Artinya standar hidup kita masih di bawah orang lain. Hai mahasiswa,
2,75 itu standar IPK untuk terima kerja. Kalau engkau di bawah IP 2,75 dan pengen jadi terang dunia, mimpi. IP minimal 3 lah. Hai dunia, kalau kita pekerja, orang lain kerja jam 9 sampai jam 5 sore, itu standar dunia. Kalau di bawah itu dunia merendahkan kita. Kalau kita jam 9 sampai jam 5 doang kerjanya, begitu dikasih tambahan jam lembur, kita ngamuk-ngamuk, kita menggerutu, duit nggak naik-naik. Tapi tanggung jawab naik terus. Saudara, engkau nggak beda dengan orang dunia. Kalau kita mau jadi terang, standar kita di atas dunia. Dikasih kerjaan, kita no problem. Saya akan memberi extra mile. Orang minta saya jalan 1 mil, saya jalan sama dia 2 mil. Gitu dia. Kalau orang dunia bilang, bila ditampar pipi kiri, udah tabok balas. No, Yesus bilang nggak kayak gitu. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kananmu. Itu orang-orang anak Tuhan. Jadi terang, standar hidupnya di atas standar dunia. Standar memberinya di atas standar dunia. Standar mengasihi, standar mengampuninya di atas orang dunia. Menjadi terang dunia. Next, yang kedua, bagaimana cara memuliakan Tuhan? Yang kedua adalah dengan menyelesaikan kehendak Bapa. Di akhir hidupnya, Yesus berdoa seperti ini. Di Taman Getsemani. Aku, kata Yesus, telah mempermuliakan engkau. Bagaimana cara memuliakan Bapa? Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Apa pekerjaan Bapa? Yaitu supaya tidak ada satupun yang binasa. Kita punya pekerjaan untuk mengosongkan neraka dan bawa orang kepada surga. Saudara ingin memuliakan Tuhan, bukan harus jadi pendeta, tapi lewat apapun yang saudara kerjakan, pasti ada unsur penginjilan di dalamnya. Pasti kan ada kita membagi kebaikan Tuhan, menceritakan kasih sayang Tuhan, menceritakan bahwa dia menerima, memberikan teladan penerimaan, dan yang lain sebagainya. Selesaikan kehendak Bapa. Amin, saudara. Yang pertama jadi terang, yang kedua selesaikan kehendak Bapa. Gimana caranya? Aku nggak bisa penginjilan. Kalau Pak Yeye memang karunianya penginjilan. Aku nggak bisa ngomong. Tenang aja. Seringkali kita nggak bisa membawa orang kepada Tuhan. Tapi kita bisa menunjukkan jalan atau menyediakan jalan bagi orang untuk kepada Tuhan. Saya kasih contoh dengan cepat nih. Saya punya saudara namanya Bang Uco. Nah, Bang Uco ini saudara dipecat dari pekerjaannya di usia 40-an tahun. Pekerjaannya multinational company. Ini true story. Sepupu saya. Lalu habis itu dia dipecat, mau cari kerja lagi, udah susah diterima, susah saingannya. Lalu ngapain dia? Dia pengangguran. Akhirnya kami injili, terima Tuhan Yesus lah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia sadar bahwa tujuan hidupnya bukan cuma masuk surga, tetapi hidup nggak sia-sia di bumi. Lalu kita kasih tujuan hidup memuliakan Tuhan. Apa cara memuliakan Tuhan? Yang pertama, jadi terang. Kalau abang pengangguran gini nggak jadi terang. Cari kerjaan, apapun itu. Oke, gimana caranya ya? Gimana caranya? Abang bisa apa? Aduh, kerja nggak bisa lagi. Aku bisanya manggang babi katanya. Bikin babi panggang. Orang Batak itu jago itu yang gitu kan. Dia bikinlah babi panggang. Tapi karena dia kerja di perusahaan internasional zaman dulu, dia tahu manajemennya. Kita tahu sama-sama panggang Batak itu, lapo itu di mana-mana kotor kan, jorok kan. Bahkan yang terbaik aja di Lapo Senayan yang sering didatangin Hotman Paris itu, didatangin si Ruhut itu kotor banget. Saya sering lihat. So dia bikin kemasannya bagus, jualannya bagus. Dia kerjasama sama penjualan online saat itu GoFood, saudara. Dia kayaknya makanan bebabian pertama yang dijual di GoFood, saudara. And you know what? Apa yang terjadi? Mulai laku keras. Dia buka akhirnya di Otista. Saudara tahu kalau sering main ke Otista, ada tempat ruangannya bersih. Dia pakai quotes yang baik. Orang-orang senang makan sama dia. Dia buka cabang lagi, diversifikasi, bukan hanya babi panggang, dia jual pizza babi, namanya Pizza gitu, saudara. Pizza, bukan pizza ya, Pizza. Itu ada di Alam Sutra, saudara. Dan dia buka di Bali, akhirnya dia kaya, saudara. Ya, ini benar true story, sepupu saya. Lalu dia pengen, pertama dia udah jadi terang ya, memuliakan Tuhan. Yang kedua, jangan cuma jadi terang, selesaikan kehendak Bapa, beritakan Injil. Gimana caranya? Aku nggak pinter ngomong, tapi aku punya rumah makan. Apa yang dilakukannya? Sekali-sekali, saudara, dia bikin surprise. Dia datangkan pendeta di rumah makan itu, di rumah makannya dia, yang di Otista, saudara. Dia datangkan pendeta. Lalu dia kasih PA pendalaman Alkitab sambil orang makan siang. Nggak ada yang tahu. Bagi yang yang bertahan mendengar sampai selesai itu khotbah gratis. Makannya
saksang dan makan babi panggang itu. Bagi yang apa namanya, yang nggak dengerin sampai selesai, bayar. Lucunya sejak saat itu banyak yang tanya jawab. Padahal sambil makan saksang nih, sambil makan ikan teri, daun ubi tumbuk, saudara. Saudara, waduh, banyak yang nanya dan akhirnya dia jadi berkat. Sekarang dia udah lebih berani. Si abang itu, Bang Ucok itu lebih berani. Sekarang dia bawa Alkitab dan untuk ngebagi-bagiinnya sampai ke Malaysia, saudara. Sampai ke pedalaman-pedalaman. Luar biasa. Hatinya itu pengen menyelesaikan kehendak Bapa. Itu namanya memuliakan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana cara memuliakan Tuhan? Saya letakkan ini ketiga. Karena biasanya kalau engkau letakkan ini yang pertama, engkau cuma puas dengan ini. Ya dia cuma nyanyi gitu. Tapi perhatikan, mempersembahkan syukur sebagai korban. Mazmur 50 ayat 23 katakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia apa kata Tuhan? Memuliakan aku. Bagaimana cara memuliakan Tuhan yang ketiga? Persembahkan syukur. Tapi ada kata sebagai korban. Ini bukanlah persembahan syukur yang kalau kita dapat naik gaji bersyukur, dikasih kesehatan bersyukur. Ini adalah syukur sebagai korban. Setiap kali ada kata korban di Perjanjian Lama, ada darah yang tercurah. Ini adalah ucapan syukur yang kita berikan waktu kondisi nggak enak atau kondisi lebih parah sekalipun. Saya nggak ada contoh yang lebih bagus sekali daripada Ayub. Ayub pada suatu hari, tahu nggak apa yang terjadi? Dalam satu malam anaknya mati. Semuanya. Lalu hartanya habis. Ini kemajuan yang dicapai. Dia punya anak, itu kemajuan hidup habis. Harta dikumpulkannya, itu kemajuannya habis. Istrinya satu-satunya meninggalkan dia, hilang. Lalu kesehatan yang dia jaga selama ini, kemajuan tentang kesehatan, diambil dan dia akhirnya punya borok. Lalu istrinya bilang, engkau masih mau memuji Tuhan? Kutukilah Allahmu dan matilah, kata istrinya. Lalu si Ayub berkata sini, perhatikan. Maka berdirilah Ayub. Lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Sama-sama baca. Terpujilah Tuhan. Apa yang pengen disampaikan Ayub di sini? Ayub lagi ngomong gini. Kemajuan-kemajuan dalam hidupku boleh diambil. Anak mati, istri meninggalkan, kesehatan hilang. Harta habis. Kemajuanku boleh diambil, tapi iblis satu hal yang gak bisa diambil iblis dariku. Yaitu apa? Yaitu tujuan hidupku. Kemajuan boleh hilang, tujuan gak boleh hilang. Apa tujuan hidupku? Memuliakan Tuhan. Dan orang yang setia pada tujuannya, gak butuh waktu lama. Tuhan kembalikan kemajuannya 2 kali lipat. Dia miliki anak-anak yang paling cantik, harta kembali 2 kali lipat. Istrinya kembali kepadanya dan hidupnya dipulihkan. Carilah dahulu kerajaan Allah, tujuan. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kemajuan ditambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Hari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kiranya firman ini menguatkan dan memberkati kami. Jadikan kami orang yang hidup sesuai tujuan. Bukan hanya mengejar kemajuan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.